teman-temannya yang lain supaya ikut join ya. Ini semua masih aktif ya. Saya harap semua diskusi kerjaannya lagi. Halo 10.1, sebelum saya memulai segalanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya, semoga bagi yang merayakan, semoga di tahun ini ya Anda bisa mendapatkan keuntungan dan keberuntungan yang lebih supaya kedepannya makin sehat dan pastinya makin sejahtera. Oke, halo 10.1, kita mulai dengan BUMN. Jadi sengaja punya kalian itu 3 dimulai dengan catatan, harusnya minggu ini minggu catatan. Saya bedakan kalau untuk 10.1, kenapa saya bedakan? Karena kalian terlambat 1 minggu, terlambat 1 pertemuan. Jadi lebih gampangnya saya 1 pertemuan ini saya gunakan langsung untuk bahas BUMN dulu. Nanti setelah ini masih ada catatan. Jadi setelah ini kalian kumpulkan catatan sebagai nilai keterampilan supaya semua sama. Ya, oke, 10.1. Nah, kita mulai dulu. Mungkin kita langsung aja nih. Pernahkah kalian dengar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara? Yang mana ya BUMN antara 2 ini yang saya tampilkan ya? Halo? Oke, Kiri, Damri, iya. Oke, saya perlu kasih tahu ya, PPT yang saya kasih hari ini itu bisa digunakan. Digunakan dalam artian adalah seperti permainan games atau seperti PowerPoint interaktif. Jadi kalau misalnya kalian salah pencet, dia akan munculkan hasil tanda yang salah. Ya, kalau kalian pencet yang benar, dia akan lanjut. Oh, ini salah pencet harusnya. Nggak boleh. Nah, kalau misalnya kalian pencet BIII, maka dia akan kasih tahu dulu. Ya. Oke, Bivia, terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian lanjutkan lagi, nah seperti ini. Ini saya kurang tahu nih, harusnya nggak seperti ini. Ya. Yang semen merah putih, kalian ketik, dia akan muncul yang salah. Ya. Nah, itu adalah BUMN yang sekilasnya Anda perlu tahu bahwa BUMN yang selama ini Anda lihat, ya kayak Damri, BNI, PT Semen Indonesia, atau PT Semen Indonesia itu kalau kalian lihat itu kayak PT Gresik. Kalau Semen Gresik itu punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui adalah yang mana aja termasuk BUMN. Ada yang udah pernah baca belum ya? Yang mana aja termasuk BUMN? Pernah dengar? Yang mana aja termasuk BUMN? Halo, 10.1. Yang mana aja termasuk BUMN? Pernah dengar nggak? Nah, nggak. Dari yang PowerPoint. PowerPoint kan saya ada kasih 7 opsi nih. Dari 7 opsi ini yang termasuk BUMN yang siapa aja? Kalau contohnya kan tadi sudah. Dari 7 opsi ini yang termasuk BUMN yang mana aja? Di sini saya ada kasih, kalau kalian klik hurufnya, dia akan munculkan. Rupanya yang termasuk BUMN ada 2. Bagus sekali Reksi. Perum sama Persero. Ya, yang termasuk BUMN itu Perum sama Persero. Nah, oh, kok nggak ditampil? Astagfirullah. Saya ulangi ya. Berarti kayak tadi nggak ditampil ya? Sorry. Kita ulangi ya. Jadi, kita ulangi. Ini kan Damri ya tadi ya. Kalau misalnya kepencet Eagle High juga dia bakal muncul tanda yang salah. Jadi nggak bisa diklik. Ini juga, ini BNI. Ini juga tadi dapat semen merah putih dia keluar. Tanda yang salah. Semen Indonesia. Kalau ini tadi dia tanya yang mana termasuk BUMN, yang termasuk Badan Usaha Milik Negara yang mana saja, ya. Ini sekarang udah ada ya, sekarang udah ada ya pesannya ya. Oke, yang termasuk BUMN yang mana aja, berarti Perum sama Persero, pantesan tadi bingung semua. Nah, yang lain ini adalah termasuk Badan Usaha Milik Swasta. Yang Bapak bahas hari ini baru BUMN sama BUMN aja. BUMD Bapak nggak bahas karena Badan Usaha Milik Negara hampir sama persis dengan Badan Usaha Milik Negara.
Badan usaha milik daerah itu cuma cabang dari badan usaha milik negara. Ya. Yang pasti intinya kita mau bahas yang punya pemerintah intinya ceritanya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke BUMN. Oke, terima kasih. BUMN itu pengertiannya apa? Kita mulai dulu dari badan usaha. Badan usaha itu apa sih sebenarnya? Kalau badan usaha sebenarnya dia lebih kepada adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan. Yang dimana perusahaan ini punya tujuan tertentu. Yang dimana perusahaan ini atau badan usaha itu adalah sebuah perusahaan yang punya tujuan tertentu. Ya, yang punya tujuan tertentu. Itu adalah badan usaha. Ya, badan usaha adalah sebuah perusahaan yang punya tujuan tertentu. Ya, tujuannya apa tergantung lagi. Oke, Billy, thank you. Saya kasih tahu. Jadi kalau badan usaha milik negara adalah sebuah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kekayaan modalnya dari negara. Ya, lebih gampangnya adalah ngomongnya adalah modalnya itu sebagian atau seluruhnya dipunyai oleh negara. Yang dimana punya tujuan. Satu, untuk melayani masyarakat. Ya, untuk melayani masyarakat. Kenapa sih Pak perusahaan BUMN dibuat? Ya, untuk melayani masyarakat. Kalian tahu bahwa salah satunya negara Indonesia atau di dunia ini, permasalahan di dunia adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial itu apa Pak? Kesenjangan sosial adalah perbedaan antara kaya dan si miskin. Perbedaan antara tingkat hidup, taraf hidup seseorang. Jadi, kalau kesenjangan sosialnya makin rentang besar, ya, itu berarti nilai nilai kesenjangan sosialnya makin besar. Tapi kita nggak bahas kesenjangan sosial. Tapi BUMN ini didirikan karena untuk melayani masyarakat, ya, untuk melayani masyarakat. Yang dimana agar semua masyarakat dapat merasakan hal yang sama, ya, agar semua masyarakat dapat merasakan hal yang sama. Itu tujuan utamanya, ya. Tapi tujuan lainnya adalah mendapatkan keuntungan, dikarenakan penghasilan dari perusahaan akan menjadi penghasilan negara. Jadi akan menjadi APBN, pendapatan bagi negara. Ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Halo, 10.1. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Yang kalau mau bertanya boleh langsung itu ya. Langsung apa namanya? Langsung bersuara aja ya, biar lebih cepat. Oke, saya lanjut. Tahukah Anda bahwa BUMN itu banyak bergerak di bidang vital? Banyak bergerak di bidang vital. Atau kalau sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang 1945, ya, sesuai aturan Undang-Undang 1945, dia bergerak di bidang vital atau segala sesuatu yang menyangkut hidup orang banyak. Ya, salah satu contohnya adalah air, listrik, bahan bakar, dan tambang. Itu salah satu contohnya. Itu nggak boleh dipegang oleh pihak swasta. Pak, kenapa Pak? Kenapa hal tersebut tidak boleh dipegang oleh swasta? Karena dulu Indonesia, kalau secara sejarah ya, karena dulu Indonesia punya tingkat kesenjangan sosial yang tinggi. Jadi orang yang bakal kaya akan makin kaya gitu loh ya. Dan itu bisa memonopoli dan tarafnya mungkin bisa berbahaya. Ya, kalau dipegang oleh swasta. Pak, kenapa kalau dipegang oleh pemerintah boleh? Ya jelas, karena mungkin pemerintah lebih patokannya adalah untuk menjaga agar semua masyarakat adil, ya. Agar semua masyarakat merasakan hal yang adil. Itu salah satunya. Jadi, untuk bidang-bidang vital tidak pernah dipegang oleh swasta. Ya, makanya kayak air nggak ada perusahaan swasta dari air, perusahaan listrik dari air itu nggak ada. Itu adalah BUMN atau perusahaan BUMN itu bergerak di bidang mana aja sih Pak? Yang paling penting adalah dia diatur oleh Undang-Undang 1945, dia banyak bergerak di bidang vital. Itu utamanya. Pak,
memang negara lain nggak ada ya Pak ya? Atau semua negara sama Pak? Semua negara tidak sama. Setahu saya kayak Korea Selatan itu eh, Korea Selatan itu punya perusahaan air swasta sendiri, perusahaan listrik swasta sendiri. Jadi nggak salah punya 3-4 perusahaan nih yang untuk membangkit listrik. Pak, ada keuntungannya nggak Pak kalau seperti itu? Ada keuntungannya. Jelas kalau ada beberapa perusahaan berarti ada daya saing. Kalau ada persaingan pasti ada muncul mutu yang bisa kita pilih. Kalau kayak sekarang kan kalau listrik aja cuma dari PLN, ya perusahaan listrik negara. Kalau listriknya mati, memang Anda bisa nuntut PLN. Pak, saya putuskan aja, saya nggak mau pakai listrik Bapak lagi. Kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau misalnya ada perusahaan PLN A, perusahaan listrik A, perusahaan listrik B, perusahaan listrik C, mungkin kalau listrik A kualitasnya kurang bagus, ya Anda bisa mengganti gitu loh listrik Anda dengan perusahaan yang lain. Itu kelebihannya jelas. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Untuk masalah bidang-bidang BUMN. Selain Viola, ada pertanyaan? Viola sudah menjawab tidak, yang lainnya bagaimana? Halo, ya satu, ada pertanyaan? Oke, Rexi sudah jawab tidak, Graciela, Jasmine Prismi. Yang lainnya bagaimana? Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Apa tujuan lain dari BUMN? Selain tujuan BUMN, yang pertama pasti menambah lapangan kerja. Jelas BUMN itu digunakan untuk menambah lapangan kerja supaya membantu pengangguran semakin sedikit, supaya tidak terlalu banyak. Kalau enggak, pengangguran makin banyak tiap tahunnya. Maka didirikanlah BUMN. Ya, itu adalah salah satu tujuan lain dari BUMN sebenarnya. Tujuan lainnya apalagi Pak? Jelas untuk penyedia layanan kebutuhan masyarakat. Karena dengan demikian yang tadi ya, masih hubungan yang tadi, supaya semua masyarakat terasa adil, jelas. Ya, tujuan lainnya mengelola sumber daya alam setiap daerah. Ini yang tadi UUD pasal 33 ayat 1 sampai 3. Tahukah Anda bahwa sebenarnya BUMN punya tujuan lain didirikan? Tujuan lainnya apa Pak? Dia didirikan supaya bisa menjadi contoh dan penggerak. Supaya bisa contoh dan penggerak. Mengapa Pak? Mengapa demikian? Mengapa harus menjadi contoh penggerak? Jelas, masyarakat selama ini pasti perlu contoh. Jarang ada yang punya ide kreatif sendiri, ya. Yang punya ide kreatif sendiri dan bisa berjalan dengan baik itu pasti gak kaya banget gitu loh ya. Nah, jadi BUMN ini harus jadi contoh dan penggerak. Misalnya ada sektor yang lemah, banyak gak mau ikutin, banyak orang yang gak mau ikutin. Jadi BUMN harus didirikan, contoh dia didirikan satu buah BUMN yang bergerak di bidang apa gitu. Dia mau kasih masyarakat lihat bahwa sebenarnya sektor ini juga bisa dimainkan loh, sektor ini juga bisa digerakkan loh selama Anda ingin melakukan gitu loh. Ya. Nah, setidaknya itu akan membantu perekonomian masyarakat dan paling penting menjadi keyakinan bagi masyarakat bahwa ada jalan. Ada kemungkinan jalan kalau saya masuk ke sektor ini. Jadi nggak kosong kalau saya masuk ke sektor ini. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau sebagai contoh dan penggerak, BUMN itu harus memberikan contoh atau memberitahu atau meyakinkan pada masyarakat bahwa sektor ini bisa dilakukan gitu ya. Itu adalah BUMN sebagai contoh dan penggerak. Ya. Lanjut. BUMN punya dua jenis, Perum dan Perseroto. Cuman Perum dan Perseroto. Ya, enggak ada yang lain lagi. Nah, untuk Perum atau perusahaan umum, ya yang tadi kita bahas, Perum itu adalah perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum di 3 titik.
yaitu yang terutama di bidang konsumsi, produksi, dan distribusi kepada masyarakat. Tujuannya apa Pak? Ya supaya yang tadi, supaya masyarakat dapat merasakan hal yang sama, jelas seperti itu saja. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut bahwa ciri-ciri Perum adalah badan usaha milik negara yang modalnya 100% dari negara. Itu inti pertamanya. Kalau kata Perum, Perum itu modalnya 100% punya negara. Tidak ada kepemilikan dari orang lain. Jadi 100%-nya punya negara. Tujuan utamanya melayani kepentingan umum. Pak, dia perlu cari untung nggak? Jelas lah perlu cari untung gitu loh ya. Cuman dia tidak terlalu menjadi utamanya. Ya, lebih dominan bergerak di jasa bidang vital. Ya, kalau Perum itu banyak bergerak di bidang vital. Kebijakannya ditentukan oleh pemerintah, jadi segala keputusan dibuat oleh pemerintah langsung, pegawainya berstatus PNS. Kelebihannya modalnya besar karena punya negara. Enak ya. Lebih gampang monopoli ya karena punya negara. Informasi lebih mudah didapat ya karena punya negara. Menambah lapangan kerja. Ya. Kelemahannya apa? Proses pencairan dananya lama, jelas karena punya negara, maka sistematikanya pasti kompleks. Ya, mungkin perlu diajukan dulu, perlu diproses lagi ke pemerintahan, perlu dibawa ke pemerintah pusat lagi, perlu direvisi lagi, perlu dirapatkan lagi, yang segala macam. Itu adalah kelemahan dari walaupun dananya besar, dia punya kelemahan gitu ya. Dan kalau Anda lihat kebanyakan Perum itu punya kinerja yang jelek karena mereka merasa mereka memonopoli. Saking mereka merasa monopoli ya mereka nggak perlu peduli dengan pelayanan mereka gitu loh ya. Itulah jelas kenapa kita butuh pesaing sebenarnya. Dia kayak contoh PLN, PDAM, kalau mati lampu ya mereka nggak bakal ganti rugi dengan kita. Sebenarnya kita udah merasa rugi di hal tersebut gitu ya. Ya kalau PDAM nggak sediakan air ya kalian diam-diam aja, paling kan cuma maki atau kalian cuma memberikan sebuah argumen kasar kepada mereka, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Karena kita nggak punya kontrak, jadi kalau misalnya mati lampu, apa yang terjadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk masalah Perum. Halo? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Tahukah Anda, sini yang saya dapat ya, ini saya nggak tahu sudah valid atau tidak valid, tapi dari kemarin ada yang munculkan Bulog, tapi Bulog saya cari belum ketemu. Perum di Indonesia telah banyak berubah menjadi persero milik negara. Sekarang Perum tinggal 4 di Indonesia, yaitu Perum Damri, Perum Pembangunan atau Perumnas, Pembangunan Rumah Nasional ya, misalnya tipe-tipe 36 itu, perumahan subsidi itu biasa didirikan oleh Perumnas. Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta, ini saya belum pernah lihat. Ya, itu satunya lagi adalah Perum Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Ada yang punya contoh lain? Ada yang punya contoh lain nggak? Pernah dengar Perum gitu, biar saya bantu. Ada yang punya contoh lain? Kalau kayak Bulog tadi saya udah bilang, saya belum dapat kepastiannya Bulog itu persero atau Perum. Ada yang dapat Perum-Perum lain? Perum Pegadaian, Pegadaian itu juga udah di persero. Ya sekarang itu Pegadaian sudah masuk sebagai persero Lexi itu. Ada lagi nggak masalah supaya menjadi pengetahuan. Nah, KAI juga sudah jadi PT KAI, dulu Perum. Ya, Pegadaian dulu juga Perum, KAI juga dulu juga Perum, tapi sudah upgrade jadi persero. Ya, supaya konteksnya lebih luas, supaya badan usahanya bisa menjangkau lebih luas. Itu tujuan dari persero. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ini sistematika keuangannya. Ini selalu masuk ulangan nih, saya kasih tahu dulu. Saya udah kasih bocoran. Ini selalu masuk ulangan. Sistematika keuangan sebuah Perum itu adalah yang pertama adalah dia dapat pendapatan, dikurangi beban, dapat laba, labanya dikirim ke pemerintah, pemerintah baru nanti revisi kasih ke Perum. Kita ulangi ya. Dia dapat pendapatan, hasil dikurangi beban, dapat laba,
Setelah laba-laba dia dikirimkan menjadi ke pemerintah supaya diolah dan diproses, habis itu kirim balik ke Perum. Jadi di pemerintah itu nanti dia proses dulu, dia rapat dulu, perlu dikembalikan ke berapa. Jadi, Pak, kok aneh ya Pak ya? Harusnya kan dia kirim kembali ke perusahaan. Iya, karena Perum, perusahaan umum, dia kan balikkan dulu ke pemerintah. Jadi pemerintah yang nanti yang membuat kebijakan, perlu didanai berapa. Ya, nanti pemerintah yang akan menilai. Kita ulangi ya. Jadi dia dapat pendapatan tuh anggapannya masih kotor ya, dikurangi beban, baru dapat laba. Lalu labanya dikirim ke pemerintah, baru dikirim balik ke Perum. Kembali lagi kayak gitu. Perusahaan dapat pendapatan, dikurangi beban, dapat laba. Setelah laba-labanya itu jadi, dikirim balik ke pemerintah, pemerintah proses, kirim balik ke Perum. Sampai sini ada pertanyaan atau kecepatan? Saya jelaskannya. Ada pertanyaan? Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Lexi. Saya mikirnya gini, kalau ada pencatatannya kan labanya itu tidak selalu seimbang gitu kan, pencatatannya bisa saja rugi gitu. Kalau jadi rugi, apa ya hubungannya dengan masyarakat tuh jadi apa ya? Karena ini kan menyangkut kepentingan masyarakat juga, Pak. Oke, bagus sekali. Karena dari tadi gak yang tanya rugi, kalau rugi gimana Pak? Dari tadi cuma tahunya laba. Iya, tahukah bahwa perusahaan Perum itu kebanyakan rugi? Perum itu kebanyakan rugi karena dia tidak mencari keuntungan. Jadi kalau untung ya sudah gitu loh ya. Kalau untung ya itu akan menjadi pendapatan bagi negara. Kalau rugi, apakah ada hubungan sama masyarakat? Tidak biasanya. Palingan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi dia harus tahu kok bisa dia sampai rugi gitu loh ya. Kalau yang penting kan dia tidak based on profit, dia tidak tujuannya mencari keuntungan. Jadi dia akan berpikir palingan dia akan cuma buat revisi peraturan atau coba merevisi kembali sistematika perusahaannya, kenapa bisa rugi aja. Tapi kalau ada hubungan sama masyarakat tidak ada. Jadi kalau rugi ya rugi aja. Berarti itu akan menjadi kerugian bagi negara. Jadi pendapatannya nggak bertambah bagi negara, malah menjadi berkurang, maka menjadi beban malahan. Gitu Reksi. Dipahami Reksi? Berarti tandanya nggak ada hubungannya dengan masyarakat ya Pak? Nggak ada, kalau rugi ya rugi aja. Oke Pak, makasih penjelasannya. Oke. Kalau rugi ya menjadi beban bagi negara. Ada pertanyaan lagi? Bagus. Yang lain? Saya Lexi, Viola sudah jawab tidak. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Halo, iya satu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Persero sekarang. Persero itu adalah sebuah perusahaan milik negara, ya, yang sebenarnya ada dua jenis. Kita bahas yang perseroan terbatas, nanti yang perseroan tertutup atau perseroan terbatas saya bahasnya di BUMS. Ya, Persero itu adalah perusahaan terbatas yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Yang pastinya syaratnya adalah kalau punya negara 51% wajib punya negara. 51% wajib punya negara. Kalau kurang dari itu Pak, berarti bukan punya negara. Pak, kita perlu tahu nggak sisanya punya siapa? Nggak perlu tahu. Masyarakat bebas ini bisa siapapun. Boleh masyarakat Indonesia sama masyarakat asing. Yang pastinya yang kita tahu adalah yang punya pemerintah siapa gitu loh. Yang punya pemerintah siapa? Yang penting kita lihat jumlah. Pak, bagaimana bisa tahu jumlah persentase sebuah saham Pak? Contoh, saya kasih contoh ya. Yang saya lihat kemarin, saya kasih lihat jumlah saham salah satu yang terkenal, tapi bukan punya negara ya. Jadi kenapa BBCA itu punya siapa Pak? Saya kasih lihat sebentar. Saya kasih lihat sebentar. Jadi kalau kalian mau tahu BBCA itu punya siapa? Punya PT Dwi Muria Investama Andalan. Karena dia punya 54%. Nah, sisanya 45% punya masyarakat bebas. Bebasnya siapa kita nggak bakal tahu. Ya, kita nggak perlu tahu sampai sedetail mungkin. Tapi itu sebagai pemberitahuan kepada Anda bahwa seperti itu bisa terlihat. Tinggal kalian cari aja di internet sebenarnya. Jadi kalau mau tahu Pak, jadi Persero itu ada dua jenis. Iya, Persero BUMN sama Persero BUMS.
Harus dilihat dulu dari jumlah sahamnya. Kalau sahamnya 51% punya negara, ya Pak bisa nggak pas-pas 50%? Jarang sih, secara jarang sih. Kalau Anda sering nonton film Korea yang suka main CEO, on itu, nah itu bisa dilihat sebenarnya. Ya, Pak emang ada ya Pak perseroan terbatas, perseroan satu lagi? Iya, satu lagi namanya perseroan tertutup. Kalau perseroan terbatas itu bedanya apa sih Pak? Perseroan terbatas sama perseroan tertutup? Bedanya adalah satu, kalau perseroan terbatas bisa dilihat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kalau perseroan tertutup nggak bisa lihat di BEI, nggak ada di listing BEI. Ini nggak bisa dibeli secara umum. Kalau ini bisa dibeli secara umum. Jadi contohnya kayak BBNI itu bisa dibeli oleh umum. Oh ya, coba kita lihat BBNI sebentar ya. Siapa tahu ada kayak BBCA tadi. Kalau BBNI dia nggak kasih tahu. Ya, sini dia nggak kasih tahu. Kita coba cari. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah Anda walau Perum sama Persero adalah perusahaan milik negara, dia itu punya tujuan yang berbeda. Tujuan utamanya ya, Perum itu melayani masyarakat, Persero itu mendapat keuntungan. Kenapa Pak? Padahal dia punya BUMN. Ya, alasannya adalah satu. Apakah Anda mau, paling gampang saya cuma tanya, apakah ada masyarakat yang mau beli saham rugi? Kan nggak mungkin ada orang yang mau beli saham rugi gitu loh ya. Jadi jelas bahwa Perum sama Persero itu jelas punya tujuan yang berbeda. Kenapa Pak Persero punya keuntungannya? Satu, karena tadi dimiliki oleh masyarakat bebas juga. Nggak mungkin kalau sudah diterbitkan ke masyarakat umum mau beli perusahaannya rugi. Oke, itu salah satu inti ceritanya. Oke, saya baru dapat yang BBNI, saya kasih lihat sebentar. Jadi kalau kayak BBNI, kalau Anda mau lihat, nah, kepemilikan sahamnya 60% punya negara, 60,1%-nya punya negara, 39,9%-nya punya masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Itu bisa dicari ya, semua bisa dicari kok sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ciri-cirinya beda banget sama Perum. Satu, pegawainya berstatus swasta, jadi bukan berstatus punya negara. Perusahaannya memiliki modal dari negara sama swasta, jadi kayak masyarakat bebas. Pemerintah tidak ada hak kuasa penuh, dikarenakan harus ada rapat pemegang saham dulu, atau yang kita sebut dengan RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Tapi jelas, kebijakan tetap pemegang saham. Jadi pemerintah walaupun punya kebijakan, dia harus mempertimbangkan dulu. Jadi nggak bisa main kebijakan langsung. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Itu sering diadakan di akhir tahun. Ya, rapat umum pemegang saham. Dapat dipegang masyarakat bebas, yang tadi saya bilang ya, tujuan lainnya adalah melayani masyarakat. Jadi selain itu dia masih tetap melayani masyarakat. Tapi tujuan keduanya, kelebihannya, pasti kinerjanya lebih baik daripada Perum. Kenapa? Karena bisa bersaing. Ya, dia perlu memberikan hal yang terbaik. Ya, kalau untuk meningkatkan keuntungan negara, ya pasti dia perlu konsumen yang banyak. Perlu konsumen yang banyak, berarti dia perlu fasilitas yang baik, kualitas yang baik. Pasti itu seperti itu. Modalnya lebih besar karena punya negara. Ya, pasti punya suntikan dana dari negara. Lebih mudah memonopoli karena punya negara. Pengurusan izin lebih mudah karena punya negara. Kelemahannya ada indikasi saling menjatuhkan antar pemegang saham. Ya, antar pemegang saham bisa saling menjatuhkan. Oke, lanjut. Tahukah Anda bahwa perseroan negara awalnya mulanya kebanyakan merupakan perusahaan umum atau Perum di negara kita. Jadi kayak tadi saya aja sebut Perum Pegadaian, ya, PT KAI dari Viola. Di situ sebenarnya sebelumnya ada Perum Kereta Api Indonesia, tapi diganti jadi Persero, PT Kereta Api Indonesia. Nah, bagaimana cara bedakan yang ada tertutup sama terbuka, Pak?
atau tertutup sama terbatas. Kalau kalian lihat PT bla bla bla, ada TBK-nya di belakang, itu berarti terbuka. Kalau terbuka berarti pasti ada di Bursa Efek Indonesia, pasti ada di BI, ada di Bursa Efek di Indonesia. Pak, bagaimana kalau yang nggak ada, Pak? Bagaimana cara kami mau beli? Bisa beli selama dia mau jual, bisa beli selama dia mau jual. Itu contoh lainnya kalau di sini ada Pertamina. Pertamina itu ada PT Pertamina. Cuman dia nggak terbuka. Ya, dia nggak terbuka, dia tertutup. Bisa beli nggak Pak? Selama PT Pertamina mau jual, silakan bisa Anda beli. Ya, seperti itu. Jadi tertutup. Jadi cara belinya gimana Pak? Secara intern. Ya, secara intern. Oke. Sistematika keuangan, bagian akhirnya. Sistematika keuangan, tahukah Anda bahwa di sini banyak kata-kata yang perlu Anda tahu. Jadi muncullah banyak kata laba ditahan, reinvestasi, sama dividen. Sama, saya jelaskan ulang. Pendapatan yang dapat dari perusahaan menjadi laba setelah dikurangi beban. Nanti saya kasih tahu ini, dan setelah itu saya biarkan ini gerak dulu. Ya, sistematikanya sama. Jadi saya kasih tahu dulu ceritanya bagaimana. Oke. Ketika perusahaan punya pendapatan, pasti dikurangi laba. Nah, laba itu nggak boleh langsung dibagikan kepada pemerintah atau kepada pemegang saham. Jadi laba itu akan disebut dengan laba ditahan. Jadi laba ditahan itu apa Pak? Laba ditahan adalah laba yang belum dibagikan. Biasanya belum dibagikan karena apa? Berdasarkan rapat. Jadi dibagikan nanti akan dibagikan berdasarkan RUPS kalau di sini, rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham yang mayoritas, yang besar-besar ya, bukan yang kecil-kecil, yang kalau kecil-kecil nggak ada pengaruhnya, dia ngomong juga nggak pengaruh, boleh datang tapi nggak ada pengaruh. Itu akan disebut dengan laba ditahan dulu, dirapatkan di RUPS. Nanti yang pastinya prioritasnya ke perusahaan dulu. Jadi akan dikembalikan dulu kembali ke perusahaan. Jadi kalau kayak perusahaan, kembalikan ke perusahaan, itu disebut dengan reinvestasi. Ya. Kalau pada perusahaan dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan jadi reinvestasi. Contohnya, dia reinvestasi ke perusahaan 98%. Ya, pasti ada sisa 2% dong. Sisa 2%-nya kasih siapa? Nah, sisa 2%-nya dikasih ke pemegang saham. Nah, inilah yang disebut dengan dividen. Dividen itu adalah keuntungan pemegang saham, bukan langsung dapat duit semena-mena. Pak, berarti bisa aja dong Pak, pemegang saham nggak dapat dividen. Mungkin aja kalau dia reinvestasi 100%. Mungkin saja. Ya, Pak, berarti logikanya dividen nggak besar dong. Memang nggak besar selama ini gitu ya. Dividen itu nggak pernah besar. Jadi jangan berharap kalau beli saham, ya itu untungnya untuk cuan dividen. Enggak, cuan dividen nggak bakal beli cuan-cuan besar gitu ya. Sekelas BBCA aja kemarin ya, anggaplah aja ya, anggap BBCA itu, kalau kalian perlu tahu BBCA itu tahun 2019, dia untungnya itu laba bersihnya ya, laba bersihnya itu 28 triliun. 28 T. Anggap dia bagi 2%. Berarti dia kasih ke pemegang sahamnya 560 M. Tahukah Anda bahwa beli saham itu bukan kayak beli per lembar. Kalau mau beli saham, itu belinya per lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, tahukah Anda bahwa satu lembar saham di BBCA itu sudah Rp34.125. Jadi sekali beli perlu rogo kocek sebesar Rp3.425.000. Ya, kali beli aja untuk satu lot aja. Tahukah Anda satu lot di BBCA itu hanya Anda punya sekitar 0,01%. Itu kalau benar ya.
Tahu saya nolnya masih lebih banyak. Satu lot di BBCA yang Anda keluarkan 3.400.000 itu hanya sekitar 0,001%. Ya, kecuali Anda punya 1% di BCA, itu udah gila banget. 1% di BBCA aja, kalian udah gila banget. Kalian udah gila kayaknya pokoknya. Sudah gila kayaknya. Itu inti ceritanya. Ya, sampai sini dia mau tanyakan dulu. Ini dia mau tanyakan? Pak, saya ingin bertanya lagi. Oke, silakan. Tadi kan ada menyangkut dengan TBK itu, Pak. Apakah ada syarat suatu perusahaan dapat mendapatkan sebutan TBK itu? Oke. Jelas TBK itu punya sistematika. Atau itu agak panjang. Syarat untuk TBK aja itu agak panjang ya. Syarat untuk TBK aja syaratnya cukup panjang. Jadi syarat sebuah perusahaan TBK itu sebenarnya dia punya modal minimal aja. Kalau untuk modal aja dia perlu angka 3M. Modal yang disetorkannya, dia punya minimal angkanya 3M. Itu udah modal awalnya. Ya, atau yang kita kalau gampangnya, kalau kalian mau punya TBK, kata TBK di belakang itu sebutnya namanya IPO. Atau Initial Public Offering. Ya. Punya laporan keuangan paling minimal 3 tahun biasanya. Ya, punya laporan keuangan yang lengkap itu 3 tahun. Dan itu sebelumnya Pak, kalau sebelum Persero kita disebut apa Pak? Kalau di negara kita disebut dengan Perum. Kalau di swasta kita disebut dengan CV biasanya. Kalau nggak CV, biasa-biasa dengan perusahaan tertutup PT. Dan kita punya laporan keuangan yang lengkap dan harus dilaporkan tiap tahun. Kalau 1 tahun aja miss, itu dianggap tidak boleh. Itu panjang banget kalau mau TBK. Jadi nggak semudah yang kalian pikirkan. Dan nggak salah kalau syarat TBK itu adalah syarat Anda perlu beli satu lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Itu nggak salah satu lembarnya, saya lupa sekitaran berapa. Yang pastinya lumayan mahal lah untuk beli satu lembarnya aja. Itu sih, Lexi. Untuk syarat TBK itu. Panjang ceritanya kalau perlu TBK. Karena kita nggak bahas sampai TBK sebenarnya. Kita cuma perlu tahu bahwa ada 2 jenis dari Persero. Satu tertutup, satu terbuka. Contohnya kalau yang punya negara yang tertutup adalah, tadi saya bilang adalah Pertamina. Itu. Tapi kalau perlu tahu sekilas, itu yang saya bisa jelaskan. Kondisi Pak, seperti kata Bapak, beberapa perusahaan yang awalnya belum ada Perum, sekarang berpindah ke Persero. Apakah menurut alasan khusus dan syarat pasti punya alasan khusus Cynthia. Jelas syarat khususnya adalah alasan khususnya adalah dia ingin mengekspansi. Satu. Kedua, dia ingin mengajarkan bahwa dia perlu modal. Ketika dia perlu modal, tidak mungkin semua modal dia ambil dari pemerintah. Satunya bisa diambil dari salah satunya, caranya adalah dengan menerbitkan obligasi, surat utang, atau dengan satu cara lagi adalah IPO. IPO itu adalah salah satu cara perusahaan mencari modal. Ya, ada syarat nggak Pak? Jelas yang tadi saya bilang. Dari Perum mau ke Persero, dia punya laporan keuangan yang lengkap, jelas, minimal modal dan segala macam itu perlu ada Cynthia. Itu sih, Cynthia. Oke, yang lain? Gimana Cynthia? Yang lain ada pertanyaan? Ini bagus-bagus nih. Halo. S1. Oke, silakan Cynthia. Bagus kok, nggak masalah. Mau ada 10 lagi juga boleh. Setelah ini pokoknya. Apa Cynthia? Sebentar saya coba lihat. Oke. Di sini disebutkan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran. Pak, saya masih memiliki satu pertanyaan. Apakah dana yang dikeluarkan pemerintah dalam sistematika keuangan Perum memiliki hubungan dengan pajak, Pak? Ya jelas. Semua perlu pajak lah. Semua badan usaha perlu bayar pajak. Karena dengan demikian kalau ada bayar pajak ya
walaupun punya negara, dia juga perlu bayar pajak karena semua penghasilan itu sebagai pajak. Negara aja boleh bayar pajak. Negara aja boleh bayar pajak, kok punya masyarakat swasta tidak perlu bayar pajak gitu loh ya. Seperti itu. Sebagai pemberi contoh, itu kalau gampang ceritanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pajak yang dibayar masyarakat berpengaruh, pajak yang dibayar masyarakat umum berpengaruh atau tidak, Pak? Ya jelas berpengaruh bagi penghasilan negara. Jelas perlu. Ya, cuman kan kita perlu tahu bahwa penghasilan negara kita itu, penghasilan negara itu yang terbesar ya dari pajak. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak mau bayar pajak, pengaruhnya apa, Pak? Ya jelas pengaruh besar. Berarti penghasilan negara bisa hilang semua. Itu alasan kenapa pemerintah suka menggenjot penarikan pajak secara paksa biasanya. Seperti itu ya. Yang lain bagaimana? Ini bagus-bagus nih pertanyaannya. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Kak, apakah sebuah perusahaan multinasional dapat menjadi BUMN? Lebih gampangnya gini, apakah perusahaan swasta bisa jadi BUMN, Pak? Bisa. Kalau tadi gampangnya gini, Viola. Kalau sahamnya sudah 50% ke atas punya negara, kita pasti punya BUMN. Pak, apakah perusahaan negara bisa berubah status? Bisa. Kalau dia melepaskan, dia jumlah persentase sahamnya lebih banyak di swasta, ya pasti punya swasta. Gitu. Itu sih lebih gampangnya, Viola. Sama jumlah persentase sahamnya dimainkan ya. Ya gitu. Dapat dipahami, Viola? Kedengaran, Viola? Halo? Gimana, Viola? Berarti di suatu perusahaan Pertamina dapat menjadi multinasional? Bisa. Bisa dimiliki oleh siapapun sebenarnya. Kalau selama dia sudah mau meng-IPO kan, karena sekarang masih tertutup kan. Sekarang dia belum terbuka. Ketika dia mau lapor, dia listing ke Bursa Efek Indonesia, berarti bisa. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain masih ada pertanyaan?